Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman yang dari Sabang sampai dengan Merauke. Oke, buat kalian yang belum kenal sama saya Randy Muhammadugraha yang akan menemani waktu kalian selama beberapa menit ke depan. Sebelum kita mulai ke video pembahasan, jangan lupa di subscribe dulu, like, dan share ke sosial media yang kalian punya. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita masuk ke pembahasan. Oke guys, seperti yang kita tahu, sekarang ini seluruh dunia sedang resah dengan adanya salah satu wabah, yaitu virus corona atau COVID-19. COVID-19 ini guys ya, sebenarnya kalau misalnya kita pikir-pikir ini tuh ujian untuk kita semua. Nah, tapi kalau misalnya kita yakin sama diri kita, menurut saya pribadi sih, setiap ujian pasti bakalan ada hikmahnya. Dan memang terbukti guys, banyak orang yang sibuk banget sama waktunya tersendiri gitu kan, sama kesibukannya masing-masing. Nah, dan ternyata saat ada kejadian seperti ini, bahkan banyak banget orang yang lebih dekat lagi sama keluarganya. Kedua itu kita lebih peduli lagi sama kesehatan dan kebersihan kita kayak gitu guys. Karena mungkin banyak banget orang yang nggak peduli sama sekali sama kebersihan diri sendiri gitu kan. Bahkan kalau banyak juga orang yang kalau misalkan mau makan tinggal makan aja gitu tanpa ada cuci tangan atau sebagainya, dan nggak memikirkan bahwa nanti di dalam tubuh kita itu bakal mengefek apa gitu. Nah, dan saat kejadian ini banyak banget orang ya, hampir mungkin bisa dikatakan hampir semua orang peduli banget sama kebersihan kita gitu kan, dirinya sendiri kayak gitu. Nah, dan yang ketiga, sangat-sangat mengapresiasi sekali terhadap tokoh-tokoh ya, public figure yang udah mengadakan penggalangan dana untuk perbantuan kejadian seperti ini gitu. Dan penggalangan dananya itu yaitu seperti kayak untuk melengkapi APD tenaga ahli medis gitu kan. Terus juga banyak banget tokoh-tokoh public figure ataupun para aktivis lainnya yang nggak bisa disebutkan satu persatu untuk membantu, seperti memberikan bantuan santunan terhadap orang-orang yang pada saat ini benar-benar berasa kekurangan banget gitu guys ya. Jadi lebih kepedulian itu benar-benar terjaga banget gitu pada masa kini, dan mudah-mudahan ya, untuk seterusnya kita bisa melakukan hal positif yang saat ini kita sedang lakukan kayak gitu guys. Dan saya juga sangat mengapresiasi sekali kepada para tenaga ahli medis yang saat ini sedang mati-matian untuk menyembuhkan para pasien COVID-19 ini. Dan semoga apa yang mereka lakukan itu menjadi amalan ibadah untuk dirinya sendiri kayak gitu. Dan terima kasih banyak, pokoknya terima kasih banyak atas semua jasa yang gak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah guys, di tengah pandemi COVID-19 ini ternyata banyak banget hal-hal yang lagi trending. Nah, saya itu dapat di beberapa sosial media dan juga beberapa artikel ya, karena saya kepo dong, apa sih yang trending di masa COVID-19 ini. Yang pertama itu yang lagi trending yaitu membuat dalgona coffee. Nah, sebenarnya saya itu awalnya itu penasaran banget, saya nggak tahu gitu dalgona itu apa sih, rasanya kayak gimana, cara membuatnya kayak gimana, saya tuh bener-bener gak tahu, dan sampai sekarang pun saya belum tahu rasanya itu kayak gimana, karena emang jujur saya belum pernah bikin dalgona coffee ini gitu. Nah, akhirnya karena banyak banget ya di Snapgram yang bikin konten cara pembuatan dalgona, ya udah saya kepo dong. Akhirnya saya search lah di Google tentang dalgona ini, dan seperti yang kita tahu dalgona itu bahannya itu ya seperti kopi instan, terus gula, dan juga air panas. Dan bahan-bahan ketiga itu diaduk secara cepat guys, seperti yang dibuat sama konten-konten teman-teman saya yang di Snapgram itu gitu. Dan disitulah baru saya tahu, oh emang bener cara pembuatannya itu diaduk gitu kan. Nah, diaduknya itu ada yang memakai mixer dan ada juga yang seperti manual kayak gitu. Dan di sini saya dapat di artikel asal usulnya guys, dalgona itu apa. Nah, buat kalian yang belum tahu, mari kita simak baik-baik, oke? Jadi dalgona itu ternyata jajanan permen asal Korea Selatan yang biasa dikenalnya itu
Pogi yang populer dari sejak tahun 1970. Wow, saya belum lahir guys. Kenapa? Ada sangkut paut apa sih sama permen dengan dalgona kopi yang sekarang kita tahu gitu kan, bentukannya kayak gitu. Ternyata ya rasa permen dengan dalgona kopi yang sekarang lagi hits itu sama guys. Jadi kayak spons gitu si permennya. Nah, jadi ceritanya gini. Jadi dulu itu trennya itu ya pipe kopi. Nah, yang udah ada di beberapa negara Asia seperti India, Pakistan, dan Makau. Dan pada waktu itu ada aktor Korea Selatan yang namanya itu Jung Il Wook. Ya, ini nih, ya. Oke, bisa kalian lihat ganteng nggak? Apa gantengan gua? Oke, jadi gak usah banding-bandingin ya kegantengan orang. Nah, pas waktu dia datang ke salah satu negara yaitu Makau, dia datanglah ke salah satu restoran yang menjual whip kopi ini. Nah, terus rasanya itu sama kayak permen yang namanya itu si dalgona atau biasa disebut Pogi. Rasanya itu kayak spons. Dan akhirnya artis Korea Selatan ini menamai dengan minuman tersebut itu dengan dalgona guys, kayak gitu ya. Sekarang udah tahu kan? Nah, itulah asal usulnya. Dan yang kedua guys, yang kedua ini benar-benar lagi masalah banget sih sekarang. Banyak juga di Snapgram banyak banget ada kayak yang motoin anaknya gitu kan, terus ada yang motoin keringetnya, dan ternyata itu kegiatan apa? Kegiatan berjemur guys ya. Nah, berjemur ini ya, saya menemukan salah satu artikel. Ini artikelnya. Ini ada dari salah satu ahli gizi guys, dokter ya tentunya. Nah, jadi dia itu bilang bahwa dengan berjemur ini itu tidak mematikan virus corona. Nah, dengan kan kita berpikirnya bahwa dengan berjemur virus corona itu bakalan mati. Nah, tapi ternyata di artikel ini dia menyebutkan bahwa dengan berjemur itu tidak mematikan guys. Ya, saya nggak tahu sih itu apakah benar atau enggak gitu. Tapi ini kata dokter ahli gizi ketika dia bilangnya itu ketika waktu live di Facebook. Live Facebooknya itu pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 guys ya. Dia bilang kayak gini di artikelnya. Ini. Berjemur badan atau menjemur atau kena matahari itu tidak sama dengan bayangan menggoreng virusnya, kata Tan ya. Nama lengkapnya itu Tan Sot Yen. Gak tahu sih itu benar apa enggak cara penyebutan namanya. Nah, jadi banyak kekeliruan tersebut kata dia. Bisa jadi berasal dari kebiasaan orang tua zaman dahulu yang menjemur perabot rumah tangga seperti kasur dan bantal di bawah sinar matahari dengan maksud mematikan kuman jahat yang menempel di perabot tersebut. Terus dia bilang lagi, diakui Tan memang ada mematikan kuman ya pada saat menjemur itu. Saat terpapar sinar ultraviolet dan direbus dengan suhu tinggi, akan tetapi tidak benar bahwa dengan berjemur di bawah sinar matahari maka virus corona yang ada di dalam tubuh orang bisa mati, kayak gitu guys. Tapi mudah-mudahan sih dengan adanya usaha seperti ini kita bisa kuat juga gitu daya imun dalam tubuh kita itu bisa kuat, dan mudah-mudahan dengan adanya usaha seperti ini kita bisa terjauh dari wabah virus corona ini, kayak gitu. Amin. Dan yang ketiga guys, ya, yang ketiga ini trending topik juga menurut saya, trending topik karena kenapa? Karena banyak juga orang-orang yang komplain, khususnya para siswa-siswa sekolah guys, karena katanya UN itu ditiadakan. Dan ini juga ada artikel ya, perihal UN ditiadakan ya. Jadi saya bukan asal-asal nyebut kayak gini. UN pada 2020 juga sudah tidak lagi jadi penentu kelulusan dan syarat masuk perguruan tinggi. Dengan demikian, jika pelaksanaan UN terus dijalankan pun tidak mendatangkan untung. Terus, untuk ujian sekolah yang pada tahun 2020 masih jadi penentu kelulusan siswa, lanjut Bapak Nadiem, yaitu sebagai Menteri Pendidikan. Sebenarnya sih, saya juga bingung ya, antara mau setuju atau tidak gitu kan. Kalau misalkan ujian sekolah ini menjadi penentu kelulusan. Karena kenapa? Karena pada saat zaman saya sekolah, saya juga gini-gini kan sekolah ya dulu ya kan, beberapa tahun yang lalu saya sekolah. Nah, jadi
kalau misalkan pada saat ujian sekolah itu banyak banget siswa ya, khususnya saya juga ngelihat ke dong ya kan sekitaran kelas saya itu teman-teman saya kayak gimana gitu menghadapi ujian sekolah, dan banyak juga guys di situ teman-teman itu banyak yang kayak ya udah santai aja gitu kan, santai aja ujian sekolah mah, kalau kurang nilai juga nanti bisa ditambahin kok gitu kan, karena ada dari keseharian gitu. Nah jadi apa ya, banyak banget orang yang kayak ya udahlah ujian sekolah ini gitu kan, soal-soalnya juga nanti muncul lagi kayak keseharian kayak gitu. Jadi banyak banget meremehkan, tepatnya meremehkan guys kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan, tapi ini mudah-mudahan ya, karena tujuannya juga ini jelas ya untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 ini kayak gitu guys. Jadi pasti akan ada selalu hikmahnya ya, dan ini keuntungannya kan untuk memutus rantai penyebaran virus corona juga guys kayak gitu. Jadi untuk melindungi siswa-siswa para generasi muda yang akan berkembang nantinya. Wah mantap kan. Nah jadi buat para siswa jangan pada ngeluh, ya udahlah kita coba untuk menerima apa keputusan dari pemerintah kayak gitu ya. Nah guys, yang keempat dan yang terakhir ya, ini ada di Italia. Trendingnya itu karena apa? Karena dengan adanya situs dewasa gratis. Ini ada di artikelnya juga. Ketika pemerintah Italia melockdown negaranya, situs dewasa nomor 1 di dunia, yaitu ini, langsung mengikrarkan diri dengan menggratiskan konten premiumnya untuk seluruh pengguna internet di negara tersebut. Nah, selain dari menggratiskan situs dewasanya juga, ternyata situs ini juga menyumbangkan duit untuk membantu negara-negara Eropa melewati masa sulit mereka. Nah, tahu dari mana? Situsnya tersendiri dia bikin di Twitter ya, bikin tweet di Twitter. Pornhub menyumbangkan pendapatan pada Maret ini dari model Hub untuk mendukung Italia selama masa yang tidak menguntungkan ini. Nah, begitu. Jadi di Italia ini ketika masa-masa ini nih, masa-masa lockdown, jadi dia itu dapat bantuan dari situs ini dengan cara gratis akses situs dewasa tersebut ya, jadi bebas siapapun bisa masuk. Dan yang keduanya, situs ini menyumbangkan juga untuk negara-negara Eropa dan negaranya juga tersendiri kayak gitu. Mungkin segitu yang bisa saya bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan dari video yang ini itu bisa banyak yang didapat gitu, banyak hal-hal positif yang didapat. Tapi kalau misalnya ada hal negatif yang ada pada video ini, tolong untuk tidak diikuti ya. Dan saya sarankan juga, karena kita sekarang ya di negara kita ini masih masa stay at home atau di rumah saja, jadi mohon pergunakanlah waktu sebaik mungkin, seproduktif mungkin, lakukanlah hal-hal positif yang bisa mengembangkan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, dan tentunya semoga kita lebih bersemangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan dan dijauhkan dari segala mara bahaya ya, terutama wabah virus corona ini. Dan jangan lupa buat kalian, sebelum menutup video ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.